Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara PS, semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada video ini kita kembali bertemu di konten Cakas, cara-cara Arkas. Saya akan membagikan tentang update rilis Arkas versi 4, yang mana telah dirilis secara nasional pada tanggal 7 Agustus 2023 ya. Sebelumnya telah dirilis secara terbatas pada bulan Juni, di mana satuan pendidikan di sini disarankan untuk beralih menggunakan Arkas 4 untuk pengelolaan pencatatan keuangan sekolah dengan lebih praktis, aman, dan nyaman. Itu yang menjadi keyword pada saat webinar perilisan secara nasional ini di kanal YouTube Kemdikbud ya. Semoga Arkas versi 4 ini mempermudahkan kita dalam melakukan pelaporan dana BUSP. Itu yang menjadi harapan tentunya. Dan apa saja yang menjadi pembaruan pada Arkas versi 4 ini, saya coba bahas singkat saja. Pada Arkas versi 4 ini ada masalah utama yang telah diselesaikan, di mana pada versi sebelumnya masih menjadi persoalan, terutama pembaruan yang berhubungan dengan Sipla, baik pencatatan BKU-nya dan pencatatan transaksi Sipla, sekarang dapat menyimpan data pajak PPN. Kemudian ada pembaruan di laporan buku kas umum dan pembantu pajak. Lalu ada pembaruan BKU terkait rekening belanja yang tampil tidak sesuai. Kemudian ada penambahan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS dan SPTJM untuk bulanannya. Dan ada pembaruan terkait pajak PPH di rekening makan minum dapat dihapus. Jadi satuan pendidikan dapat eh, menghapusnya ya untuk mensesuaikan pencatatan pajak PPH untuk makan minum. Terakhir, installer dibuat berdasarkan sistem operasi Windows. Ya, jadi nanti dicek terlebih dahulu Windows teman-teman menggunakan sistem operasi 64 bit atau 32 bit. Jadi untuk downloadnya disesuaikan saja. Itu yang menjadi pembaruan pada Arkas versi 4 ini. Langsung saja kita lakukan update Arkas versi 4 ini ya. Kita beralih dari Arkas versi 3 ke Arkas versi 4. Yang pertama kali dipastikan adalah kita terkoneksi dengan internet stabil karena langkah awalnya adalah kita melakukan pemutakhiran data dari Arkas 3 ke Arkas 4. Ini diperlukan koneksi internet. Caranya kita langsung saja login ke Arkasnya. Di sini saya langsung login. Maka nanti akan otomatis melakukan update ya. Kita tunggu saja proses update ini. Update yang pertama di sini menjadi Arkas versi 3.4288 di mana sebelumnya 3.4287. Ini kita lakukan login saja. Dan yang pertama kali kita terima ada notifikasi di sini bahwa kita telah dapat menggunakan Arkas 4 ya untuk tata kelola anggaran yang lebih praktis, nyaman dan aman. Itu yang menjadi keyword tadi. Untuk unduhnya bisa langsung klik di sini ya. Namun sebelum unduh yang perlu kita pastikan adalah kita lakukan sinkron. Kenapa kita lakukan sinkron terlebih dahulu? Karena itu untuk memastikan bahwa data Arkas versi 3 ini terkirim ke markas ya agar nanti dilakukan pemutakhiran data. Sehingga setelah kita beralih ke Arkas versi 4, datanya akan tampil. Jadi kita tinggal melanjutkan saja apa yang telah kita input sebelumnya pada Arkas versi 4. Oke, kita langsung lanjut untuk sinkron. Kita klik sinkron dulu. Tunggu proses sinkron selesai. Ya, sinkron data berhasil, artinya kita telah mengirim apa yang telah kita input pada Arkas versi 3 ini ke markas.
Setelah sinkron selesai, kita langsung logout saja. Kita keluar ya. Lalu kita tutup aplikasinya dan keluar. Kemudian langkah pertama tadi untuk pemutahiran data dari Arkas 3 ke 4 ini selesai, kita bisa lanjut untuk mengunduh dan install Arkas versi 4 ini. Sebelum mengunduh aplikasi Arkas versi 4 ini, pastikan dulu sistem operasi pada Windows kita itu paling tidak adalah Windows 8, 10, dan 11. Artinya Windows di bawah 8 tidak bisa ya. Dan kemudian kita cek juga sistem operasinya itu 64 bit atau 32 bit. Ini adalah panduan untuk mengetahui ya versi aplikasi yang cocok untuk kita install 64 bit atau 32 bit. Kita juga bisa cek dengan cara sederhana dengan cara di disk PC ini kita klik properti saja, maka akan terbaca sistem tipe laptop kita itu 64 bit atau 32 bit. Ketika di sini 64 bit, maka pada arkasnya yang kita unduh adalah 64 bit. Jika teman-teman 32 bit, maka yang diunduh 32 bit. Disesuaikan saja. Di sini saya unduh untuk arkas versi 4 yang 64 bit. Kita klik unduh. Lalu ada warning ketika teman-teman belum melakukan mengunduh buku panduan. Jadi kita unduh dulu buku panduannya. Kita klik unduh buku panduan agar nanti terbaca oleh sistem ya. Setelah mengunduh buku panduan, baru kita bisa lanjut unduh arkasnya. Kita klik unduh arkas. Oke, proses pengunduhan selesai. Selanjutnya kita bisa buka. Ini dia Arkas installer versi 4 yang 64 bit. Selanjutnya kita lakukan install saja dengan klik 2 kali. Lalu kita klik yes. Ada notifikasi. Di sini kita klik accept saja. Lalu kita klik next. Maka nanti akan membuat shortcutnya ya. Ini kita checklist saja nggak apa-apa. Dan tunggu proses instalasi Arkas versi 4 ini sampai selesai. Oke, sudah selesai untuk install Arkas versi 4-nya. Kita klik finish. Selanjutnya, kita diharuskan melakukan konversi data. Mengapa ini perlu kita lakukan? Karena pada Arkas versi sebelumnya, database kita ini adalah database versi 3 atau versi sebelumnya. Jadi perlu dilakukan konversi data untuk login ke Arkas versi 4 sehingga database ini tidak hilang ya, masih bisa kita gunakan pada Arkas versi 4. Sebelum memulai proses pemindahan data, pastikan kita masih menyimpan kode aktivasi ya, karena kode aktivasi ini diberikan oleh Dinas Pendidikan setempat pada saat melakukan registrasi akun. Jadi, pastikan kita masih menyimpannya. Saya cari dulu kode aktivasinya. Ini dia kode registrasi Arkas untuk sekolah saya. Ini yang kita copy kode registrasinya untuk korek Arkasnya dan kita copy ke sini ya. Lalu kita klik mulai konversi dan tunggu konversi data ini sampai selesai dan juga pastikan koneksi internet lancar. Berhasil, ketika berhasil maka kita bisa lanjut ke registrasi akun untuk yang baru memulai Arkas pada versi 4 ini dan yang sudah memulai versi sebelumnya kita bisa lanjut ke login ya dengan menggunakan login sebelumnya pada Arkas versi 3. Kita bisa langsung lanjutkan login saja. Kita masuk
Ya, ini sudah berhasil login ya. Dan inilah tampilan Arkas versi 4. Ya, kita telah berhasil melakukan proses dari mulai pemutakhiran dari Arkas 3 ke 4, lalu kita install, selanjutnya konversi data. Setelah berhasil, maka kita bisa melakukan login ke Arkas versi 4. Dan ini dia tampilannya, terlihat lebih simpel ya. Hanya ada penganggaran, penatausahaan, dan arsip. Itu saja mungkin ya video kali ini untuk melakukan update Arkas versi 4. Dan hal-hal lainnya nanti kita bahas di video selanjutnya untuk lebih detail apa saja yang menjadi pembaruan fitur pada Arkas versi 4 ini. Itu saja mungkin video kali ini. Sampai ketemu di konten lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.